Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Ketika Aisyah. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika mengenai gerak lurus GLB dan GLBB. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita, apa itu gerak? Ya kan? Gerak adalah perpindahan atau peralihan suatu objek. Sedangkan gerak lurus adalah perubahan posisi suatu objek pada lintasan yang lurus dengan selang waktu tertentu. Di sini saya sudah menyiapkan media pembelajarannya. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah GLB, yang kedua adalah GLBB. Dalam gerak biasanya besaran yang dipelajari dalam gerak adalah jarak. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang telah ditempuh oleh objek atau benda. Nah, sedangkan perpindahan. Nah, besaran yang kedua adalah perpindahan. Perpindahan adalah kedudukan awal dan kedudukan akhir suatu benda. Misal nih, ada seekor serigala berjalan dari titik A ke titik B sejauh 16 meter. Lalu serigala tersebut berbalik arah ke titik C sejauh 6 meter. Sehingga, nah, berapa jarak yang telah ditempuh oleh serigala? Caranya adalah 16 km ditambah dengan 6 meter. Sehingga jarak yang telah ditempuh oleh serigala adalah 22 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan ini adalah kedudukan awal dan kedudukan akhir suatu objek. Maka 16 meter dikurang dengan 6 meter sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan yang telah dilakukan oleh serigala adalah 10 meter. Nah, bagaimana dengan besaran yang ada dalam gerak lurus? Besaran yang ada dalam gerak lurus biasanya adalah kecepatan, percepatan dan juga kelajuan. Sekarang kita belajar mengenai GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Artinya, kecepatan itu V sama dengan konstan dan A sama dengan 0. Dalam GLBB tidak ada percepatan karena kecepatan suatu objek ini tetap. Jadi tidak akan mungkin ada percepatan dan juga tidak akan mungkin ada perlambatan. GLBB terdapat dua grafik. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini itu V dalam meter per sekon, dan di sini itu T dalam sekon. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. V kurang T. Dan yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktu. Di sini itu S dalam kurung M dalam M dan T dalam sekon. Apa contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari? Nah, fenomena GLB dalam kehidupan sehari-hari pertama adalah sebuah kereta api yang melaju di rel yang lurus. Yang kedua adalah mobil yang berjalan di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Sekarang kita belajar mengenai GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan, tetapi kecepatannya berubah-ubah. Sehingga V sama dengan berubah dan A sama dengan konstan. Dalam GLBB terdapat 3 grafik, beda dengan GLB yang hanya 2. Di GLBB ada 3 grafik, yaitu yang pertama adalah grafik percepatan terhadap waktu. Modelnya seperti ini, dengan A sama dengan dalam M per meter sekon dan T dalam sekon.
Grafik yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu. Untuk yang seperti ini, di sini adalah A, di sini adalah V dalam kurung meter per sekon, dan di sini adalah S. Dan yang terakhir adalah grafik jarak terhadap waktu. Di sini itu S dalam kurung meter dan T dalam kurung sekon. Nah, bentuknya seperti ini. Fenomena dalam GLBB adalah pesawat yang lepas landas, dan yang kedua adalah mobil yang berjalan di penurunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.